Cerita pun kita lanjutkan kembali. Terlihat Yang Yun yang rada rewasen diserang oleh bapak-bapak misterius tersebut. Hah, celaka, ucap Yang Yiyun sambil rewase. Namun tiba-tiba pecut amarasuli milik Paman Ki melesat dengan sangat cepat. Wush. Pecut itu pun mengikat tangan orang misterius tersebut. Masih bisa bergerak, lumayan. Yang menerobos kekuatan gelap tadi adalah kau ya, ucap orang tersebut kepada Paman Ki. Paman Ki pun terlihat beberkengan menahan orang tersebut. Dikarenakan dengan serangan orang itu Paman Ki pun rada-rada nyerieun awaknya. Tuan, dia adalah sang pembunuh petarung kuno kekuatan gelap tingkat 4. Kiu Luo. Kita bukanlah lawannya dia. Cepatlah pergi tuan, ucap Paman Ki kepada Yang Yiyun. Mendengar nama itu Yang Yun pun teringat kepada Neng Luosan atau ibu-ibu yang menyerang Yang Yiyun waktu di Danau Peri. Kiu Luosan, serangannya juga begitu mirip. Apa hubungannya mereka? Ucap Yang Yiyun bertanya-tanya di dalam hatinya. Kita berkenalan dulu dengan orang ini supaya lebih enak Mimin menyebutnya. Dia adalah Kiu Luo dari keluarga Luo. Mamang Luo pun menyerang Paman Ki dengan begitu cepat. Hus, berisik, pertama membunuhmu dulu, ucap Mamang Luo kepada Paman Ki. Terlihat Paman Ki pun pasrah dibuatnya dikarenakan tenaga dia sudah mulai kehabisan dan dia pun sudah mulai kewalahan. Senjata itu pun melesat cepat ke arah Paman Ki. Namun senjata itu dapat ditangkap dengan mudah oleh pahlawan kita, yaitu Babang Yang Yiyun yang sangat epik luar biasa mantap jiwa. Targetmu adalah aku yang membunuh Luosa. Resep pil juga ada di tanganku, ucap Yang Yiyun dengan begitu gagahnya. Mendengar kata-kata Yang Yiyun, Mang Kiu Luo pun ngamuk dibuatnya. Apa? Kau sudah membunuh adikku, ucap Mang Kiu dengan sangat marah karena telah mendengar adiknya dibunuh oleh Yang Yiyun. Namun terlihat Yang Yiyun yang malah lari bak ke ceritan. Ingin membalas dendam, maka ikutlah denganku. Kalau telat, kau jangan berpikir mendapatkan apapun, ucap Yang Yiyun sambil berlari. Sontak saja hal itu pun membuat Mang Kiu Luo menjadi sangatlah ngamuk dibuatnya. Bocah, aku akan membunuhmu, ucap Mang Kiu dengan sangatlah marah. Sial, tidak disangka tuan sudah dikejar oleh si Kiu Luo. Seandainya aku bisa lebih kuat, ucap Paman Ki. Terlihat dia pun hanya bisa berbaring karena tenaganya sudahlah bea. Ini yang baru ditingkatkan oleh tuan, ucap Paman Ki di dalam hatinya. Terlihat sesuatu yang bersinar. Apakah itu? Entahlah, Mimin juga rada lalir dibuatnya. Sin pun beralih kepada Yang Yiyun dan Mamang Kiu Luo yang sedang udag-udagan bagaikan main petak umpet. Awalnya berpikir membawanya sampai ke tempat yang lebih jauh dari kampung. Tidak disangka sudah begitu cepat terkejar, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya sambil masih berlari. Namun terlihat si Mamang itu pun melesat dengan sangat cepat. Saking cepatnya Yang Yiyun pun tidak bisa menghindari serangan dari Mang Kiu Luo dan serangan itu pun mengenai Yang Yiyun. Namun nampaknya Yang Yiyun bisa menahan serangan tersebut. Saking bedasnya serangan dari Mang Kiu Luo membuat Yang Yiyun rada ngajongkeang saeutik ke belakang. Terlihat kakinya juga ngegeser sedikit demi sedikit. Namun tiba-tiba Yang Yiyun mengeluarkan tenaga dalam dari dalam tubuhnya sehingga membuat si Kiu Luo atau kita disebutnya Mang Kiu Luo pun tersentak dibuatnya. Corelat. Dengan sangat lincah Mang Kiu Luo pun ngebling ke belakang beberapa kali. Masih bisa menahan serangan. Dengan terpaksa kemampuan tahap pelatihan pernapasan tingkat 2 aku keluarkan. Kelihatannya sebanding dengan petarung kuno kekuatan gelap tingkat 4, ucap Yang Yiyun di dalam benaknya. Ayo, kita sama-sama petarung kuno kekuatan gelap tingkat 4. Tapi pengalaman bertarungmu benar-benar lemah. Sampai menyedihkan, adikku malah mati di tangan orang sepertimu,
Ucap Mang Qiuluo kepada Yang Yiyun, namun dia hanya terdengar suaranya tanpa ada jirimnya. Mungkin dia lagi nyamu nih. Yang Yun pun terpikir untuk mencoba jurus menarik amarah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu ngalelece. Memang kakak beradik, adikmu sebelumnya mati juga mengatakan hal yang sama sepertimu. Sayangnya dia terakhir juga mati tanpa mayat. Kalau sudah tahu sejak awal, aku akan meninggalkan mayatnya untukmu. Ucap Yang Yiyun ngalelece Mang Qiuluo. Jurus itu pun sangatlah berhasil karena terlihat Mang Qiuluo pun murka dibuatnya. Kau mencari mati denganku. Hea! Terlihat Mang Qiuluo pun menyerang dengan sangat cepat kepada Yang Yiyun. Namun tanpa dikopian dikejoan di sangguan, Yang Yun pun berbalik arah dan menyerang Mang Qiuluo dengan jurus tenaga dalam menghindari api miliknya. Jurus tenaga dalam menghindari api. Jurus itu pun melesat cepat kepada Mang Qiuluo. Namun dengan santuy Mang Qiuluo pun menghindari jurus tersebut. Terlihat Yang Yun pun yang rada-rada rewas karena jurusnya meleset. Di kondisi amarah tinggi begini masih bisa menjaga kewaspadaan yang begitu tinggi. Ini benar-benar sangat merepotkan. Orang ini lebih susah disingkirkan dibandingkan Luosa. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Terlihat Mang Qiuluo pun nyamuni di balik pohon. Trik api. Jangan-jangan Luosa terbunuh oleh jurus ini. Orang ini tidak semudah yang dipikirkan. Tapi dia telah membunuh adikku. Ucap Mang Qiuluo di dalam hatinya. Terlihat Yang Yun pun yang rada-rada ketar-ketir karena jurusnya tidak mempan. Terlalu lincah. Tenaga dalam menghindari api tidak bisa mengenainya. Hanya tertinggal satu jurus pamungkas saja. Ucap Yang Yiyun di dalam hatinya. Namun terdengar Mang Qiuluo ngegorowok lagi kepada Yang Yiyun. Bocah, kau berikan resep pilnya, maka aku akan melepaskanmu. Dengan nyawa adikku menggantikan resep pil. Pil tenaga dalam kecil menurutku sudah cukup. Ucap Mang Qiuluo yang sedang nyamuni. Entah di mana Boa Mimin juga tidak nyaho. Dengan mengacungkan satu jari bagaikan cow, lantas Yang Yun pun berkata, "Kalau begitu kemarilah kau." Ucap Yang Yiyun. Terlihat Mang Qiuluo pun melesat dengan begitu cepat. "Aku membohongimu. Membunuh adikku harus dibalas dengan nyawa." Ucap Mang Qiuluo sambil menyerang Yang Yiyun. Namun Yang Yun pun hanya terbengong tak percaya dibuatnya karena Mang Qiuluo menyerang dari depan Yang Yiyun. Terlihat Mang Qiuluo pun melemparkan dua shuriken yang sangat besar ke arah Yang Yiyun. Yang Yun pun rewas dibuatnya. Tidak benar, ini. Dan terlihat seseorang yang sangat misterius tercabik-cabik dan tangannya terlihat sumpung. Siapakah itu? Namun tiba-tiba dengan sangat meruwedkan Sin pun beralih kepada Ruyuk yang sedang kehujanan. Di sana terlihat Paman Chan Kibian yang sedang berjalan mencari Yang Yiyun. "Di sini seharusnya tempat pertempuran Tuan," ucap Paman Ki. Dari kejauhan Paman Chan Kibian pun melihat sesosok yang sangat misterius dengan aura yang berkobar-kobar dari dalam dirinya. Ditambah dengan percikan darah yang sangat amalayah di tempat itu. Paman Ki pun bertanya-tanya di dalam hatinya. "Ini? Siapa ini?" Ucap Paman Ki di dalam hatinya. "Iya, itu adalah babang tampan Yang Yiyun yang sedang memegang golok. Terlihat dia sangatlah epik." "Tenang saja, orang itu sudah mati," ucap Yang Yiyun dengan begitu hebatnya. Dan episode pun wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.